Sih, tapi gini, kita nggak mau ngomong calon 1, 2, 3 tuh minus atau plus ya. Semua baik. Cuman kita harus akui bahwa segala underestimate terhadap Mas Gibran terbantahkan. Dan saya tahu itu karena saya kenal lama, sama-sama kepala daerah. Dan waktu saya masih bupati, kita mengagumi Mas Gibran sebagai tokoh yang konsisten berjuang untuk UKM anak muda. Jadi nggak ada maksud lah untuk mau bikin itu cerdas cermat atau apa. Karena kan ada clue-nya sebenarnya sebagai ketua umum PKB. Jadi top of mind-nya apa kalau ngomong PKB? Kan selama ini justru itu yang didengung-dengungkan. PKB katanya konsisten terhadap ekonomi umat, ekonomi Islam. Nah, SGIE itu kalau di kalangan kita yang memang tiap hari ngurusi ekonomi syariah, itu asumsi Mas Gibran, beliau pasti paham. Dan ingat begini, mengeluarkan pertanyaan cerdas cermat itu bisa backfire loh strateginya. Karena kan komposisinya 1 menit, 2 menit, 1 menit, 1 menit. Jadi ada kesempatan juga untuk kemudian itu dibalikin kepada yang menanyakan. Dan gitu. itu dipakai. Jadi dan begini, kita sebagai pemimpin akan ada di dalam situasi yang tidak sesuai dengan ideal kita. Bagaimana kita menyikapinya? Jadi tidak ada sama sekali lah niatan untuk condescending ya, untuk kemudian menjatuhkan orang, nggak ada sama sekali. Jadi asumsinya aja bahwa ya kan ngurusi itu gitu. Jadi selalu ada ruang bagi yang ditanya untuk memberikan closing statement, untuk menyampaikan. Jadi sama dengan carbon capture storage. Itu carbon capture storage kalau di kalangan ekonomi hijau, ini bukan ahli lingkungan hidup loh. Karena ada kata kuncinya, karbon. Kalau tadi PKB. PKB top of mind ini kan ngetes. Kalau ingat PKB ingat apa? Ingat umat dong, ingat ekonomi umat gitu. Dan silakan menjelaskan, kan boleh menjelaskan misalnya. Oh, PKB itu memperjuangkan ini, nggak ada yang salah karena kan cluenya PKB gitu. Nah, nanti tinggal silahkan untuk SGIE ekspektasi Mas Gibran apa, kan boleh. Itu namanya skill, leadership skill, diplomatic skill yang silahkan digunakan. Tapi sekali lagi nggak ada yang minus kok, nggak ada yang minus. Tapi mari kita fair bahwa Mas Gibran membuktikan bahwa anak muda pertama capable dan kedua tidak ada kemudian diskualifikasi terhadap seorang pemimpin murni karena usia dan durasi bekerja. Jadi tinggal kembali mau bekerja keras, mau bekerja cerdas. Karena ini untuk bangsa. Dan ini yang dipertaruhkan bangsa loh. Karena apa? Karena argumentasi-argumentasi ini menyangkut kebijakan yang harus dilanjutkan atau tidak. Dan Mas Gibran ini dan Pak Prabowo ini paling konsisten sekarang untuk melanjutkan apa yang dicapai oleh Pak Jokowi. Jadi tidak ambivalen. Semalam sudah jelas, warnanya udah jelas. Mana yang konsisten akan majukan program Pak Jokowi, mana yang tidak. Itu aja, makasih. Ini kalau Mas Gibran menyampaikannya seperti ini, 9,9.